Jadi ketika kita tidak melaksanakan salat dengan sempurna para jemaah, maka salat itu sendiri yang akan mendoakan agar sebagaimana kita tidak sempurna menyia-nyiakan salat, begitulah Allah menyia-nyiakan kita. Summa yus'adu biha walaha dhulumatun hatta yantiha biha ila sama. Kemudian salat yang kita sia-siakan itu dibawa naik. Nah, di dalam keadaan gelap sehingga sampai ke pintu langit, ke langit. Maka fatughlaqu abwabu sama dunaha. Maka seluruh pintu-pintu langit dikunci, ditutup untuk salat tersebut. Summa talifa kama yalifa saubul khalaq. Kemudian salat tersebut dibungkus sebagaimana pakaian-pakaian yang telah lesuh, yang usang kita bungkus. Fayudrabu biha wajha biha. Lalu dipukul dengan menggunakan bungkusan salat tadi wajah pelaksana salat itu. Jadi salat yang kita laksanakan dengan menyia-nyiakan ruku, sujud, qiraah di dalamnya, itu nanti akan jadi alat untuk memukul wajah kita para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita lanjutkan kajian tasawuf kita masih tentang salat 5 waktu. Qal haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Ubadah bin Samad anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih Abu Lais Samarkandi berkata, menceritakan untuk kami oleh Muhammad bin Fadl dengan isnad beliau yang bersumber dari Ubadah bin Samad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a thumma qama ila shalah fa atimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha qalatis shalah hafadhakallahu kama hafadtani thumma yas'udu biha ila sama wa lahabu'un wa nur fatuftahu laha abwabus sama hatta yantaha biha ilallahi tabaraka wa ta'ala fatashfi'u li sahibiha. Siapa saja yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia berdiri melaksanakan salat, di dalamnya ia menyempurnakan ruku' dan sujud dan bacaan dari salat tersebut, niscaya salatnya itu berkata, hafadhakallah kama hafadtani. Mudah-mudahan Allah memeliharamu
sebagaimana engkau pelihara aku. Setelah itu salat itu akan dibawa naik ke langit. Nah, kemudian salat yang dilakukan itu yang dibawa naik ke langit memiliki cahaya dan nur. Lalu dibukalah pintu-pintu langit untuk menerima salat tersebut, sehingga salat tersebut sampai dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah salat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, fatashfa'u li sahibiha. Lalu dia memberi syafaat kepada pelaksananya. Jadi para jamaah, dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Ubadah bin Samad, Nabi menjelaskan bahwa ketika orang melaksanakan salat dengan wudhu yang sempurna dan salat yang sempurna, disempurnakan rukuk, sujud dan bacaannya, maka salat itu akan mendoakan agar dia dijaga, dipelihara oleh Allah sebagaimana dia menjaga memelihara salat. Kemudian setelah salat itu dinaikkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah nanti salat itu akan memberi syafaat untuk pelakunya. Artinya salat ini akan memohon kepada Allah agar pelaku salat tersebut diselamatkan oleh Allah dari api neraka jahanam. Fa idza bi'a ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha. Tetapi ketika seseorang yang melaksanakan salat, dia melakukan salat dengan menyia-nyiakan rukuknya, tidak sempurna melakukan rukuk, wa sujudaha dan menyia-nyiakan sujudnya, tidak sempurna melakukan sujud, wa qira'ata fiha dan menyia-nyiakan bacaan yang ada dalam salat, tidak tepat melakukan bacaannya, qalatis salah. Salat yang ia laksanakan juga berkata, Di'akallah kama dayya'tani. Dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Jadi ketika kita tidak melaksanakan salat dengan sempurna para jemaah, maka salat itu sendiri yang akan mendoakan agar sebagaimana kita tidak sempurna menyia-nyiakan salat, begitulah Allah menyia-nyiakan kita. Summa yus'adu biha walaha dhulumatun hatta yantiha biha ila sama. Kemudian salat yang kita sia-siakan itu dibawa naik. Nah, di dalam keadaan gelap sehingga sampai ke pintu langit, ke langit. Maka fatughlaqu abwabu sama dunaha. Maka seluruh pintu-pintu langit dikunci, ditutup untuk salat tersebut. Summa talifa kama yalifa saubul khalaq. Kemudian salat tersebut dibungkus sebagaimana pakaian-pakaian yang telah lesuh, yang usang kita bungkus. Fayudrabu biha wajha sahibiha. Lalu dipukul dengan menggunakan bungkusan salat tadi wajah pelaksana salat itu. Jadi salat yang kita laksanakan dengan menyia-nyiakan rukuk, sujud, qiraah di dalamnya, itu nanti akan jadi alat untuk memukul wajah kita para jemaah. Ngan sembahyangnya gepoh bak muka tu katanya. Monyo sembahyang yang dapubutnya hana betul. Maka kita memahami para jemaah bahwa salat baru memiliki nilai pahala di sisi Allah kalau dilaksanakan secara sempurna, baik secara zahir atau secara batin.
Sehingga para ulama menerjemahkan dikala Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Makna yuqimunas shalah adalah atu bihuquqiha, melaksanakan seluruh hak-hak salat. Jadi seseorang baru dianggap mendirikan salat apabila dia melaksanakan salat dengan lengkap seluruh haknya. Tapi apabila dia tidak melaksanakan lengkap seluruh hak salat, maka tidak dikatakan dia yuqimunas salah. Tidak dikatakan mendirikan salat. Cuma dilaksanakan melakukan salat. Yuf'ilunas salah. Hak sembahyang dalam tafsir dijelaskan ada 2 jenis hak salat. Secara zahir ada 3. Yang pertama syurutuha, seluruh syarat-syarat salat. Ada syarat sah salat. Nyan hak salat secara zahir. Yang kedua arkanuha, seluruh rukun-rukun salat. Yang ketiga adabuha, seluruh adab-adab di dalam pelaksanaan salat tersebut. Nyan baklahi. Duh takalon artinya ngan mata hati, ngan mata ule duh. Nyan adalah hak salat. Kemudian pada batin juga ada 3. Yang kedua, hak salat secara batin juga ada 3. Yang pertama khusyuk, yang kedua khudu', yang ketiga ikhlas. Sehingga baru dikatakan orang mendirikan salat ketika dia sempurna melakukan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, adab-adab salat, dia khusyuk, khudu' dan ikhlas dalam melaksanakan salat. Baru dinamakan yuqimunas salah. Baru bukan pudong sembahyang. Menyoh nasibnya kon pudong bukan ubud sembahyang. Ubud sembahyang. Nah, sedangkan yang ubud hana mecih urang beriman, ada urang hana beriman pi na yang ubud sembahyang. Yaitu orang-orang yang munafik. Urang munafik sembahyang sih, tapi kon pudong ji ubud para jemaah. Kemudian wa anil Hasan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diambil dari Al Hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sirqatan. Maukah, kata Nabi, aku beritahukan kepada kalian orang yang paling buruk dalam hal mencuri. Pencuri yang paling buruk. Nabi ini tanya para sahabat, apakah kalian mau aku beritahukan siapa pencuri yang terburuk, yang terjahat? Siapa pencuri yang paling jahat? Qalu, para sahabat berkata, man huwa ya Rasulullah? Siapakah dia ya Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, alladzi yasruqu min salatih, yaitu orang-orang yang mencuri dari salatnya. Jadi pencuri yang paling buruk nepegah oleh Rasulullah adalah urang cu semayang. Nyan pencuri yang paling buruk. Urang cu semayang. Qalu, para sahabat berkata, wa kaifa yasriqu min salatih? Bagaimana seseorang mencuri dari salatnya? Qal, Rasulullah menjawab, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yaitu orang yang salat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Nyan pancuri semayang Rasulullah. Urang yang semayang tapi hana gepu budoy, hana gepu pah ruku, hana gepu pah sujud ke,
nyan ke nyan pancuri semayang. Ubena pancuri mendum, nyan pancuri paling bro. Kon awak cuba memplam yang paling bro. Kon awak ya cuyo bohdrin, kon awak cuba jembe, kon awak bongkar kide, kon awak yang bukan ya rampok macam-macam. Tapi yang paling bro berguna Rasulullah pencuri adalah awak sembahyang. Maka hati-hati para jemaah ketika kita salat, jangan sampai kita dikatakan sebagai pencuri salat. Tanya semayang na, baik sampai gekun tanya pancuri semayang. Nyan kon iya semayang ke kali urut. Pusit iya cu semayang. Artinya kita salat tidak menyempurnakan rukuk, kita salat tidak menyempurnakan sujud. Bagaimana sempurnanya rukuk? Sempurnanya rukuk seperti yang sudah kita ceritakan, yaitu telapak tangan. Ini telapak tangan harus tepat berada di atas batok lutut. Pah watuh buruk dood deh. Nah, bupah watuh buruk dood. Bek tamat umiyuknya, bek tamat iwatuhnya. Bupah iwatuh buruk dood. Nyan, telapak tangan. Dengan jari-jari lurus ke bawah, bukan ke pinggir. Kon lagi nyawa maji, mono. Jari-jari lurus ke bawah sehingga kalau diangkat jari pun menghadap ke kiblat. Dan tulang belakang lurus dengan tulang leher. Tulang rung tu dengan tulang taku lurus. Hana miyuk tulang taku, hana manyang tulang taku. Artinya hana mukundok tat katanya ada semayang, hana mujangak tat wadada ruku. Lurus. Ya. Kata para ulama seperti papan selembar. Kalau ditaruh di atasnya gelas air tidak akan tumpah. Bulagenyan wadada ruku. Kemudian pastikan dalam rukuk tersebut ada tumak-ninah. Karena tumak-ninah adalah min arkanis salah, bahagian daripada rukun sembahyang. Wadra tumak-ninah? Tumak-ninah adalah kembalinya seluruh anggota kita setelah kita bergerak pada tempatnya masing-masing dan menetap. Nyan tumak-ninah. Pada puduk anggotanya, nyan ke katroh ba'dranyan masing-masing dan tetap siat nyan ke nyan tumak-ninah. Jadi pastikan ketika kita rukuk seperti itu para jamaah. Dengan pandangan tetap melihat kepada tempat sujud. Kemudian ketika sujud kita sempurnakan sujud. Menyempurnakan sujud juga kita sujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud yaitu 2 telapak kaki, 2 kaki, ya. 2 kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan dan dahi. Nyan anggota sujud. Kaki 2 tambah lutut 2, jetut tambah jaro telapak jaro 2, jet 6 tambah dahi saboh jet 7. Lain boleh tertutup, bahkan ada yang wajib tertutup, tetapi dahi tidak boleh tertutup ketika kita sujud. Dah hanjut tutup. Selain dah, hidung, mulut tutup jut, tapi makruh hukum jih. Jut tutup, tapi hukum jih makruh tutupnya, tapi makruh. Nah, maka ketika ada semayang hanjut tutup hidung. Baik urang inong ataupun urang agam. Urang inong hanjit pakai cadar, makruh. Urang agam hanjit pakai masker, makruh. Punya masker mutup. Ya, makruh yan. Ada semayang harus buka. Karena sunat hidung pun kena tempat sujud. Nyan wateta sujud dan wateta ruku getanya uragam. Jari pukul tangan katanya sedikit terbuka, sedangkan urinong merapatkan ke lambungnya. Sempurna para jemaah. Benar tumak-ninah nyan sempurna. Jadi bek tergesa-gesa dalam melakukan gerakan salat, terutama ruku dan
sujud. Karena ketergesa-gesaan kita mengakibatkan tidak sempurna rukuk dan sujud. Sehingga kita tidak dikatakan mendirikan salat, tapi dikatakan pencuri salat. Pencuri semayang. Engkau sakit, sejak umur tujuh tapi tuduh tanya pencuri semayang. Nah, ngumunir. Lagi ngumunirnya pegawainya pencurian. Ikut. Pencuri semayang. Kon pencuri celeng, yang pencuri celeng terkait pencuri semayang ikut. Ya, ni lah. Berat pencuri semayang dengan pencuri celeng biasa. Yang pencuri semayang berat hat. Karena pencuri paling buruk dipegah oleh Rasulullah. Ya. Wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala. Dari Salman Al-Farisi, semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, as-salatu mikyal. Salat itu adalah sukatan. Faman waffa mikyalahu wuffalahu. Siapa saja yang menyempurnakan sukatannya, disempurnakan baginya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah Ta'ala fil mutaffifin. Siapa saja yang mencurangi, maka sungguh kalian paham, kalian tahu apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Ugukun li Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Allah. Nah, kata Salman, salat yang kita lakukan itu adalah mikyal, sukatan. Tanya sukatan dikenal dengan are mataje. Are tu. Kai, mo, gantang, yang sukatan. Siapa yang menyempurnakan itu, Allah sempurnakan untuknya. Siapa yang menyempurnakan salat, Allah sempurnakan balasan pahala. Tapi siapa yang curang, watai sukat hana pah, artinya watai pupuk semayang hana betul, nai cemucu ulam semayang, ingat firman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin. Neraka wailun bagi orang yang mutaffifin, yang mencurangi sukatan, kata Allah. Yang kon ke urang mekat mentong ayatnya merdi. Tapi kitanya ke urang mekat ayatnya. Sebab urang mekat yang na temimang dan sukat. Kon ke urang mekat mentong. Sembahyang pun sukatan kepegah. Berarti ke urang sembahyang pun masuk ayat wailul lil mutaffifin. Ketika kita salat curang, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka ingat Allah akan balas salat kita dengan ganjaran neraka wailun. Wajar dalam ayat yang lain Allah berfirman, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya aku berjalan alam. Wailun bagi orang yang salat, yang dia lalai dalam salatnya. Maka hana mandum sembahyang yang gebalah dengan syurga nengku. Hana mandum salat yang gebalah dengan syurga. Ternyata na salat na sembahyang yang gebalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Igop tamang neraka hana sembahyang wajar. Itanya tamang neraka gara-gara sembahyang. Nya tungka kurang ajar nyelengan. Nya ning kata yo tu. Na'udzubillah. Tamlake baik sampai gara-gara semayang tamang neraka. Gara-gara semayang bu tamang surga. Maka harus betul-betul semayangnya. Kon ke muen. Nyo kira-kira haik betul baik semayang ju. Semayang sunat. Nyo kira-kira mengkarak-karak baik semayang ju. Nah, dengan. Lalu tanya buat semayang wajib. Pah, anam karak-karak. Buat semayang sunat kam karak-karak. Nyo kira-kira mengkarak baik semayang ju. Semayang tentu ada 6 karat. Contoh semayang ba'diyah. Nyo tu nak semayang isya dia. Nah ba'diyah isya, nyo semayang masjid mengkarat tu. Semayang itu mau hana mengkarat. Nyo pen karat-karat di masjid, min kira mengkarat na hon ya. Ya aju ile. Tu no won semayang ba'diyah. Karena dum janjut semayang ba'diyah. Sai tu golom tubuh mentong ju semayang ba'diyah
Insya. I rumah sembahyang kadang pijut untuk neriwang lom ate hanabut ngenom kejin sembahyang. Je sih yang baik negara-negara. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, asqalu salati alal munafiqina salatul isya'il akhir, salatul isya'il akhirati wal fajr. Walau ya'lamuna ma fihi ma minal ajri la'atuhuma walau habbu. Walau habwan. La'atuhuma walau habwan. Salat yang paling berat kata Rasulullah terhadap orang munafik yaitu salat isya akhir. Salat isya akhir ya salat isya. Karena kalau disebut isya awal salat maghrib. Salat isya dan salat fajar, salat subuh. Dua boh semayangnya paling berat bak orang munafik. Ya. Maka paling nit jamaah subah ngan isya. Subah ngan isya nit jamaah. Yang ini banding maghrib menok ngan isya ande. Yang maghrib terus apa sah tanya tak lebih. Itu isya ka kurang. Ya. Paling berat ada orang munafik semayang isya ngan subah Rasulullah. Tapi seandainya mereka tahu apa yang terdapat pada keduanya daripada pahala. Ubena rayuk pahala yang gebi bak sembahyang isya berjamaah. Ubena rayuk gebi li Allah bak sembahyang subuh berjamaah pahala. La'atuhuma walau habwan. Sungguh akan mendatangi orang-orang munafik itu keduanya. Salat isya dan subuh. Walaupun merangkak. Walaupun merangkak. Ji'u ijak punya itu pu bina pahala. Cuma hana itu pu bina pahala. Nengi ngurung jak bak bank tanya. Ipegah ya awak kan topos nyo kaji ya pegah buku rekening bak bank. Nyo hana ni pegah buku rekening hana ibi rano nyan peng. Hana jip bank. Maka ek kejak le. Neume. Icok bica ipu ek na bica hanang mu ek bi kudu ime ke bak bank. Pak masjid hai me. Modeh kai pu meja ada hai nya le ime ke doang masjid. Hai me. Bagon. Karena hana itu pu yang merumpok bak masjid. Bak bank itu pu pada merumpok bank. Bang kali buka buku rekening, kaji kecok bank bak BSI atau bak pukun bakkan dopos iden surat ka. Kirim surat kaji kejak gede kecok daripada ijo bak kau. Nah, PKH mereka. Kaji kecok gede pu pada merumpok. Bak masjid hana gedepu. Maka hani mem nyoka hae kejak le masjid mayang di rumah mentang. Yan para jemaah. An Buraidah al-Aslami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Buraidah al-Aslami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, Bashiril masyaina fi dhulmil laili ilal masjidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Oleh Nabi, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan mereka di dalam kegelapan malam menuju masjid dengan nur yang sempurna nanti di hari kiamat. Raja masjid dalam kegelapan malam. Fajan yang tuput. Sembahyang yang tuput, dua boh. Isya ngan tuboh. Isya nyotaja masjid tuput. Tuboh pisu, tuput. Nya maghrib dalam tuput. Mentang penguh nama daurah mana. Jadi artinya yang dimaksud orang-orang yang berjalan menuju masjid melaksanakan salat isya dan subuh. Kata Rasulullah, sampaikan berita gembira kepada mereka bahwa nanti hari kiamat nur mereka akan disempurnakan oleh Allah. Cahayanya disempurnakan oleh Allah. Ada sebahagian ulama yang berpendapat tentang sirat. Tanya biasa ada dengar sirat. Kuadra sirat jisrun mamdudun alamatni jahannam. Jembatan yang memanjang di atas mata api neraka.
titi neraka kitanya. Biasa ada depu tanya ubi si on geplah 7 juga. Ditnan haluh titi neraka. Bagaikan selembar rambut yang dibelah 7. Seperti itulah halus sirat itu, titian di atas api neraka yang menuju ke surga. Nah, nyan biasa ada debu. Tapi ada para ulama yang mengatakan bahwa sirat itu akan nampak di hadapan orang yang melewatinya, lebarnya berbeda-beda. Beda-beda. Sesuai dengan nur cahaya yang ada padanya. Sesuai dengan cahaya masing-masing. Maka orang-orang nanti berjalan di atas sirat persis sama seperti orang-orang berjalan sekarang ini di jalan raya. Ada yang naik mobil baru, mobil mewah. Lampunya sangat terang. Cukup god di jalan. Malam tentang uro, puplung motor yang tak tegak. Puplung motor. Tak god deh. Naik ledo motor tuha jemun. Lampu ka kuneng. Di hanam god deh. Kamirah-mirah kuneng. Wah, pacu-pacu biar puplung. Ya, dia terhut nang logok dia. Hana god deh. Ladom Honda. Lagi nyantit. Hana rayuk dah lampu. Ubud. Lampu. Ubud hi jalan. Ladom kejang tangan. Tangan lampu lagi jamunyan. Ubud lam. Ladom melampu tan ni kok nyan. Nah, gepuplung Honda melampu tan. Nyam nyokon kok nyam pupok gok. Gok pupok kok nyan. Nah, yang lagi nyan ni tanya. Menankeh tuman taja atuh titi neraka gitu. Duh titi nerakanya menurut lampu tu. Menyoraya lampu danyo penguh. Raya duh titi neraka. Maka santai mentang taja matuhnya ni. Karena jalan raya. Hana tak iyo durhut. Nah, ladong urung lampu tu pothat. Hana gaduh PO duh. Nyan yo-yohan guja. Karena lampu ubud. Duh jalan juga ubud. Katanya jak malam ni. Nyo lampu ubud. Hana gat terang. Hana je puplung dekat-dekat hat. Takut hut lang logo untuk. Takut pupu atra lehna. Iplung bui. Iplung nyoy. Iplung je berjalan. Yo ada muka. Nyo lampu raya cukup je duh. Hana yo ada puplung. Menan teman para jemaah. Maka beruntunglah orang-orang yang berjalan di waktu gelap malam. Menuju masjid untuk melaksanakan salat isya dan salat subuh. Nanti cahayanya akan disempurnakan oleh Allah. God hat pengu. Sehingga nampak teranglah di hadapannya. Sangat lebar tutu nurakanya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amira bis salah fatuqamu thumma akhriju bi fatayani ma'ahum hasmum minal hatab fa uhriqu ala qaumin diyarahum yasma'una nida thumma lam ya'tuna salah. Dalam hadisnya ada pegah ni Nabi. Aku ingin, kata Nabi, laqad hamamtu, aku ingin an amira bis salah, bahwa aku perintahkan orang untuk melaksanakan salat, fatuqamu, maka didirikan salat tersebut, thumma akhriju bi fatayan, lalu aku keluar dengan para pemuda, ma'ahum hasmum minal hatab, yang bersama mereka itu ada obor dari kayu bakar, fa uhriku ala qaumin diyarahum yasma'unan nida thumma lam ya'tuna salah. Lalu aku bakar rumah orang-orang yang mereka mendengar azan tapi tidak mau datang melaksanakan salat. Ancaman dari Nabi kepada orang-orang yang terdengar azan ke rumahnya tapi dia salat di rumah, tidak mau datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Rencana gi Nabi guna iu urang lain pudang semayang aju udang imum, gopnya gepakan anak muda mu paditro geme obor.
Guna tutot rumah-rumah urang yang deuh bang genan tapi hana jam tu je kena tuk di Nabi. Tapi hana sempat gitu. Cuma ancaman. Maka terjadilah khilaf ulama dalam fikih berdasarkan hadis ini. Ada ulama ancaman Nabi itu menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Dan ditambah lagi dengan tidak pernahnya Nabi meninggalkan salat berjamaah. Sehingga menurut ulamanya, menurut madhabnya, orang yang tidak salat berjamaah, dia berdosa. Karena hukum meninggalkan salat berjamaah wajib. Di antara yang berpendapat demikian adalah orang dalam madhab Ahmad bin Hanbal. Madhab Hanbali. Nah, ini lagi yang pendapat urungnya. Maka lagi ada pegah malamnya. Punya masjid urung madhab Ahmad bin Hanbal punuh. Pakon punuh. Karena urungnya hanjik tumayang irmoh. Nyong tumayang irmoh. Harum dosa walaupun sah tumayang. Kitanya madhab Syafi'i karingan baju. Imam Syafi'i tidak memahami demikian. Betul hadisnya. Nah, dan betul Nabi tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Dan ada hadis yang mengancam. Di mana Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Tapi tidak melakukan. Hana musabah pun rumah orang yang pernah getut di Nabi. Nyo artinya perintahnya menurut para ulama hana kuat karena tidak diikuti dengan perbuatan. Geancam getut tapi hana pernah getut. Maka diberilah hukum fardu kifayah kon farduin. Lama sabdanya Syafi'i. Maka asaina mudual hem daina musjid kagak dah dosa urang lain mendu. Yang kemakaji hana ramai dan nyo madhabnyo. Ya, ai kon dah bekas dalam Imam Syafi'i tanyo hana ramai di tanyo asaina mutaboh barih dikaji lain nan tedupa dileh yo wanyo. Kaglah apa dosa wanyo gara-gara na tanyo taboh bari. Ya, mudih tukar-tukar tiga go dah bekas wanyo. Bek kamu sabi jawab kah tiga go. Ya, beda pekat demian. Baik tanya tapi puglah dosa awaknya. Awaknya tiga go, tukar tiga go, kena? Wa ruwiya an Ubadah bin As-Samad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Ubadah bin Samad, semoga Allah ridha kepada beliau, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, khamsu salawatin iftaradallahu ta'ala ala ibadih. 5 salat yang Allah fardukan terhadap para hambanya. Faman ja'a bihinna tammatin. Siapa yang datang membawa salat 5 itu secara sempurna. Walam yanqushunna istighfafan bihaqqihinna. Tidak sedikit pun salat 5 itu dikurangi karena meringankan hak-hak salat tersebut. Kana lahu indallahi, niscaya ada bagi orang yang melakukan salat secara sempurna itu di sisi Allah ahdun, suatu janji. Apa janji tersebut? Ayyadakhulahul jannah, bahwa akan dimasukkan orang tersebut ke dalam surga. So yang kubut sembahyang 5 boh watenyan secara sempurna hana tapu kurang membeok pi karena tak anggap remeh hak-hak sembahyangnya nyan janji Allah kepada urangnya gepetameng lam surga. Wa man tarakahunna istighfafan bihaqqihinna, dan siapa yang meninggalkan salat 5 waktu tersebut karena menganggap remeh dengan hak salat 5 waktu tersebut, lam yakun lahu indallahi ahdun. Tidak ada di baginya di sisi Allah janji. Hana janji sapu dengan Allah. Hana ikatan sapu dengan Allah. Hana ada pubut mayang lagi katanya. Maka insya'a rahimahu wa insya'a adzabahu. Jika Allah kehendaki, Allah beri rahmat dia, kepampun, menyogo kehendaki Allah. Tapi jika Allah kehendaki adzabahu, Allah azab dia.
Munyo hayang le Allah ke pampun. Na sembayang hana bereh dan nyo ada puput. Na sembayang dah tinggai, na sembayang hana butui. Munyo ke kehendak le Allah ke pampun. Janji damang syurga hana. Hana wajib pada Allah ke damang syurga. Munyo juga munyo gena pampun ke pampun. Damang syurga, munyo hana gena pampun. Ada ke damang lam neraka. Terserah pak Allah ya. Om ya. Yang ke yang nak nadro dengan Allah Taala. Ya, ngilangnya. Ibang komunir. Ana pertanyaan malam yang. Harap bihju mende katanya. Harap bihju mende ya tanam tamu. Nyo nyo. 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 Betul. Pu dengan mulut, pu dengan mikrofon. Nyo jangan hadisnya itu bit di masa Nabi raja. Hana mikrofon di masa Nabi. Ya, maka berarti iktibar suaramu mulut. Nah, tapi nyan handa je keung kesepakatan ulama. Karena ulama gu kias, uroje hana mikrofon, jino kana mikrofon. Nyan, maka berarti sama sih ube yang deh suara mit. Nah, tapi nyan hana kata nyan gue. Handa je ukat ni. Pokoknya yo masa Nabi roje hana mit. Ube yang deh suara azan. Cuma Bilal gazan koino gedang roje. Oh, waduh Pak Manyang ide, Pak Sagom Siji Pak Manyang tat nanjih menara, inan gedang dan su Bilal yukur ayah. Lubang cukup jioh deh su Bilal. Padahal yang di azannya kejadian dasar azan yang lumpo lagi nyan lafaz azan kan Abdullah. Abdullah nan kok nyan. Abdullah bin Bukat Walum. Abdullah nan ke. Tapi waktu dia pegah Nabi, geyu ya pernah Bilal, bah Bilal azan. Sebab Bilal azan karena suaranya lebih besar dan lebih nyaring, lebih tinggi suara. Maka sunat urang yang azan yang suaranya lebihnya nyaring, lebih tinggi sehingga jio hipaju. Tanyo kaino azan, tempat azan tanyo pisalah. Ulam ladom lang kamay deh gazan ladom. Kana masjid kaum masjid tanyo. Ladom masjid na tajak nanging. Bagi kamu tiga kota hom ya semayang. Lang kamay gazan nam dadupat pi tadengar tu takai. Ku pudek radio nya men surah jamun. Pokoknya kali gazan. Nyan hana sunat lagi nyan. Sunat azan pada tempat yang terlihat oleh orang banyak. Part yang paling god hidup. Yedeh ngumunir, ideh dadong azan muno. Allahu Akbar meraya. Kenapa ya pakai mit? Ananda. Yang ke Arab Saudi itu tidak menjadi tolak ukur kebenaran. Arab Saudi ini aja ke tolak ukur kebenaran. Punya sama dengan Arab Saudi tolak ukur kebenaran. Kak ke mulut-mulut. Hanalih ada nyontek Arab Saudi. Hanai mulut dia buka kak tak berani yang panjang aja kumunir. Jadikan Arab Saudi sebagai tolak ukur kebenaran. Arab Saudi jino. Jamun boleh jadi. Nah, lain lah. Ya, Pak mungkin. Kembali karena yang pencuri semayang. Pencuri semayang. Semayang terawih. Cepat-cepat. Hana sempurna rukun, hana mundeng Allah Akbar sami Allah liman hamidah kamu mungkin hana sempurna api. Ya berarti pencuri dong di mana bukan teman. Daru danyo kagu danyo pencuri nyo kengkeng ke kau nyo danyo ro. Berarti baik lele kanyan. Baik cepat. Cuma danyo yang kemenan. Hana sepakat minta bom tujid. Danyo lambat bengai wala hai dia jale mutujid nyan trip dalu. Yang kinan hedu. Payah butuh pekat, payah tabut mendung mena ini mai barupah. Tempat danyo makhluk sosial berjamaah ramai berarti bayah mendung mena. Tapi seharusnya belaganyan baik karat-karat mayang. Karena menyoda karat-karat cemucu. Nah tinggal saboh rekaman video almarhum Abu Harun Matang Raya ceramah. Nanti kan, ipu viral-viral lawitnya awak. Ceramah Hawaii tentang pancuri semayang. Kalau kayaknya nggak bukan Abu Harun. Pancuri semayang yang mencuri paling bro. Ikutnya termasuk lang keturah pancuri semayang. Dia gadoh katanya pahala semayang tu. Tu dah semayang yang mutuji karena pahala biok kata terus bagi dia kata mupat dua grek. Gadoh di pahala semayangnya. Yang tak banti.
pahala semayang nah mana tapi kadang mupat gop apa payah yuk ke gop. Nah, jen tetap dalam videonya dengan kibang kejelakan Bu almarhum Abu Harun Matang Raya. Enggak. Namun na po tagay mana na. Menjak semayang Isya tagay. Isya tapi na nguni. Boh hantam tu hum tu jit. Ana mana tu murna nguni. Dua boh kagak pegah hadis anjir dah kurung-kurung danyo. Hadis anjir dah korupsi. Nyojit dah korupsi hadis oh ndin thogok lu muncung nguni nak bukun. Anjir hana terima thogok ina. Hadis dedam dua. Ya, dua boh dah lakukan tajak lang kegelapan untuk melaksanakan dua salat yaitu salat subuh dan salat isya nyan yang gebalah dengan sempurnanya cahaya saboh sagai kakak si tengah ni katanya tu kukut beno hu lampu saboh sagai beno kakak buat baju tu sirat katanya hana rayut dat kakak agak mentotot dia baju batajah no mentong kajian katanya tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.